Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa sekali saat ini kita bertemukan kembali. Mari kita mengucap syukur sebab hari ini adalah hari yang sungguh sukacita. Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita, Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat yang mulia untuk kita semuanya. Mari saudaraku, kita akan siapkan diri kita. Kita akan pujian ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau menjanjikan penolong untuk kami, dan kami nanti saat ini Tuhan
Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah bersama-sama, yaitu memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan saat ini saya akan berbicara mengenai tentang kenaikan Yesus ke surga, itu memberikan berkat buat kita semuanya. Seperti halnya yang disampaikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa kenaikan Yesus Kristus ternyata menjadi satu momen yang penting buat kita semuanya, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang hadir. Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Bahkan Dia pun memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita semuanya, yaitu memberikan berkat. Maka tidak mengherankan ketika para murid-murid bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ia memberkati mereka, bahkan ketika Yesus terangkat ke surga, mereka tidak lagi mengalami sebuah kesedihan, tetapi mereka bersukacita. Artinya apa? Artinya ada berkat sukacita yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita semuanya pun juga akan menerima berkat itu. Tidak hanya pada waktu peristiwa Pentakosta, tetapi saat ini pun kita pun terus, bahwa Tuhan kita adalah sumber berkat bagi kita semuanya. Apa yang Tuhan berikan buat kita ketika Yesus Kristus naik ke surga? Yang pertama, yaitu adalah berkat menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu penting sekali buat kita di saat-saat ini. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saat-saat ini kita membutuhkan seorang penolong. Kita saat ini sedang mengalami kendala kesulitan yang begitu besar. Saat ini kita mengalami kesulitan, barangkali kesulitan di dalam pekerjaan kita. Barangkali kita saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomi kita. Barangkali kita saat ini sedang mengalami kesulitan dalam keuangan kita. Atau kita sedang mengalami kesulitan kendala yang lain. Bapak Ibu Saudara, bahwa kenaikan Yesus Kristus, ia memberikan berkat, yaitu supaya kita semuanya menerima Roh Kudus, yaitu sebagai roh penolong. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun kesulitan kita, apapun kendala kita, apapun yang menjadikan problem dalam kehidupan kita di saat-saat ini, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia telah mencurahkan Roh Kudus buat kita, supaya kita mampu menghadapi dalam setiap peristiwa. Walaupun saat ini sedang mengalami kendala, ada resesi ekonomi yang begitu luar biasa, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan terus mengalami berkat, yaitu penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Barangkali saat ini kita sedang mengalami kegelisahan. Barangkali kita mengalami suasana batin hati kita yang tidak enak.
Karena ada situasi-situasi yang saat ini yang barangkali membuat kita cemas, kita khawatir, barangkali membuat perasaan kita galau, barangkali membuat kita mau menatap ke depan, mau melangkah ke depan, kita tidak berani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia telah memberikan berkat buat kita, yaitu supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita apa? Diberi penghibur. Roh Kudus adalah roh penghibur. Kalau saat ini kita sedang mengalami kesusahan, barangkali kita mengalami cemas, kita punya Roh Kudus, yaitu roh penghibur yang akan memberikan hiburan buat kita semuanya, dan kita pun akan diberikan damai sejahtera, sehingga dalam situasi kondisi apapun kita terus akan dihibur oleh Roh Kudus. Maka itu percayalah bahwa Roh Tuhan itu adalah roh yang hidup, yang senantiasa memberkati kita semuanya. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa kenaikan Yesus Kristus memberikan berkat apa? Yaitu berkat tempat di surga. Seperti yang ada disampaikan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah naik ke surga. Dia ada di surga, tetapi Dia telah memberikan berkat buat kita, yaitu berkat tempat di surga. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ini adalah janji Tuhan, pengharapan Tuhan buat kita semuanya. Yang Tuhan inginkan buat kita adalah kita terus setia, kita terus taat, dan terus menyembah kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, walaupun saat ini kita sedang mengalami kendala kesulitan saat ini. Ingat, kita telah menerima berkat rohani, yaitu berkat tempat di surga. Karena apa yang kita lihat saat ini semuanya sementara, Bapak Ibu. Kita punya rumah, kita punya tempat tinggal, kita punya tabungan, kita punya harta. Semua itu adalah fasilitas sementara saja. Ada tempat yang sangat mulia, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah berkat rohani yang besar yang akan kita terima. Maka itu yang Tuhan inginkan buat kita adalah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersuka cita dalam kondisi apapun. Karena berbicara mengenai berkat adalah berbicara mengenai tentang kebahagiaan Allah. Berbicara mengenai tentang berkat itu adalah berbicara mengenai bagaimana suasana damai sejahtera. Berbicara mengenai tentang berkat Tuhan itu adalah berbicara bagaimana kita merespon setiap kondisi yang ada supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Dan dimanapun kita berada, ingat, kita telah diberi berkat, yaitu tempat di surga. Lebih enak dari apa yang kita bayangkan di saat-saat ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu memberikan berkat tempat di surga buat kita semuanya. Dan di mana Tuhan berada, di situ kita pun akan berada. Tetapi pesan saya adalah supaya kita terus beribadah, taat, setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Yang ketiga, berkat apa yang akan kita terima pada saat kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang itu memberikan berkat hidup kekal. Berkat hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus itu adalah membawa berkat hidup kekal buat kita semuanya. Dan tidak ada sakit, penyakit, atau kondisi yang sulit sekalipun yang akan membinasakan kita.
Karena kita telah dijamin oleh Yesus Kristus, dan Yesus telah membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah, Allah yang berkuasa, Allah yang menentukan segala zaman, Allah yang terus berkarya, Allah yang terus menolong dan memberikan penghiburan buat umatnya. Saat ini adalah kita diberikan janji Allah, yaitu berkat hidup kekal. Hidup kekal adalah berbicara mengenai tentang hidup bersama dengan Tuhan. Maka itu, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, mari kita terus berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Mari kita terus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mari kita terus berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Mari kita terus berjalan dalam hidupan kita ini bersama-sama dengan Tuhan, dan libatkan Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah dan melibatkan Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, kesulitan apapun, ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang hidup buat kita, dan kita telah diberikan berkat hidup kekal buat kita semuanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus taat, kita terus setia kepada Tuhan, dan jangan sampai kita meninggalkan Tuhan walaupun saat ini kita sedang mengalami ujian iman yang begitu besar. Barangkali kita mengalami kesulitan yang begitu besar, tetapi bahwa kenaikan Yesus Kristus itu memberikan berkat di atas segala-gala yang ada di dunia ini, yaitu adalah berbicara mengenai tentang berkat menerima Roh Kudus, berkat di mana kita telah disediakan tempat di surga, berkat hidup kekal. Itu adalah janji Tuhan buat kita semuanya, dan firman Tuhan itu meneguhkan buat kita supaya kita terus berpegang pada perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai dan melindungi kita di saat-saat situasi di mana sedang kita alami bersama-sama ini, tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, suarakan kepada Tuhan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan berkat buat kita, yaitu adalah berkat di mana kita menerima Roh Kudus, berkat di mana kita menerima surga itu, dan berkat hidup kekal. Jangan takut, dan kita terus semangat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Kami telah menghadapi persoalan yang sedang dialami dunia ini bersama-sama. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kami berserah kepada Engkau, bahkan melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus di surga, ini adalah memberikan berkat buat kami. Kami tidak sendirian, kami ada Roh Kudus, Roh yang akan terus menolong buat kami, memberikan penghiburan buat kami semuanya, sehingga damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kami. Apapun persoalan yang sedang kami alami saat ini, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap bersuka cita ya Bapa. Untuk itu terus hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Barangkali ada kesulitan-kesulitan yang sedang kami alami, ada persoalan masalah yang sedang kami alami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberikan sukacita buat kami, Engkau memberikan damai sejahtera buat kami semuanya. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hadir dan menolong tepat pada waktunya. Apapun yang sedang kami rasakan saat ini ya Bapa, kami selalu bersyukur kepadamu. Untuk itu kami terus menyerahkan, Engkau akan memberkati setiap keluarga-keluarga dalam pekerjaan, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam usahanya, bahkan dalam setiap pergumulan, dalam kebutuhan hidup saat ini. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu, bahkan anak, semuanya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian, dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, Tuhan memberkati kita selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.